warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang saat ini masih belajar di rumah? Semoga tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini mari kita lanjutkan pembahasan materi kelas 9 yaitu bab persamaan kuadrat. Kita akan membahas mengenai metode yang ketiga yaitu rumus ABC. Dan juga nanti dari rumus ABC ini kita juga akan mengetahui karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Mari kita simak pembahasannya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita bahas untuk metode yang ketiga adalah rumus ABC. Jadi rumus ABC itu diperoleh dari bentuk umum persamaan kuadrat A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini kemudian diperoleh dari metode yang kedua yaitu melengkapkan ke bentuk kuadrat sempurna sehingga akan diperoleh rumus ABC. Jadi ABC ini diambilkan dari koefisien dan bilangan konstan dari bentuk umum persamaan kuadrat sehingga diperoleh rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, contohnya ada 3. Misalnya ada 3 soal ya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita bahas dari 3 soal ini. Untuk yang nomor 1, jadi E kuadrat dikurangi 12X kurangi 45 sama dengan 0. Berarti ini A-nya adalah 1, B-nya min 12, C-nya min 45. Kita masukkan dalam rumus ABC. Nanti berarti ini kita substitusikan dalam rumus ABC ini diperoleh bentuk seperti ini ya. Nah, jadi kalau rumusnya min maka ini B nya min berarti min ketemu min nanti akhirnya menjadi positif. Nah, demikian juga yang ini sehingga ini 12 jadi positif ya. Plus minus ini min 12 kuadrat 1/4. Nah, di sini menjadi positif dari mana? Karena min kali negatif atau min kali min. 180 4 kali 45 per 2 kali 1 berarti 2. Selanjutnya jumlahnya ini 324. Nah, kebetulan 324 ini adalah bilangan kuadrat sempurna, ada akarnya yaitu 18. Nah, dari sini kemudian ada jumlah kurang atau plus minus ini kita jabarkan. Untuk yang penyelesaian pertama kita pilih yang positif, berarti 12 tambah 18 itu 30 per 2 ada 15. Untuk penyelesaian yang kedua kita pilih yang negatif. Yang negatif berarti 12 kurangi 18 per 2 adalah min 6. Min 6 per 2 adalah min 3. Jadi penyelesaiannya X1 15 atau X2 negatif 3. Jadi soal yang pertama. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua 3x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Nah, maka nanti A-nya adalah 3, B-nya min 2, C-nya min 2. Kita masukkan dalam rumus ABC. Berarti nanti B-nya ini min kedua ini juga ya. Akhirnya menjadi bentuk 2 plus minus 4 min 2 kuadrat ditambah 24 kali 3 kali 2 per 6 2 kali 3 sehingga menjadi bentuk 2 plus minus akar 28. Nah, di sini akar 28 ini merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan ini bisa disederhanakan enggak? Nah, ternyata bisa kita buat 4 kali 7. Akar 4 itu berapa? 2 sehingga menjadi 2 plus minus 2 akar 7 per 6. Bentuk ini kita sederhanakan dulu. Jadi 2, 2, 6 ini kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya. Ini bagi 2 berarti 3, ini bagi 2 ini 1, ini 1. Maka penyelesaian yang pertamanya adalah 1 ditambah akar 7 per 3 atau yang penyelesaian kedua adalah 1 dikurangi akar 7 per 3. Jadi penyelesaiannya X1 nya 1 plus akar 7 per 3 atau X2 nya 1 min akar 7 per 3. Nah, ini untuk yang soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, soal yang ketiga berarti setengah X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Berarti A nya itu setengah, B nya min 1, C nya min 3. Maka X12 pakai rumus ABC ya sama dengan min 1 berarti positif. Nanti min 1 kuadrat min 4 kali setengah kali min 3 per 2 kali setengah sehingga menjadi 1 plus minus akar 1 tambah 6 per 1. Nah, 1 di sini tidak perlu kita tidak perlu kita tulis karena penyebutnya 1 berarti 1 plus minus akar 7 sehingga nanti diperoleh penyelesaian yang pertama adalah 1 ditambah akar 7.
Atau penyelesaian kedua kita pilih yang penghubung min, berarti 1 min akar 7. Jadi penyelesaian untuk persamaan kuadrat yang ketiga untuk X1 nya adalah 1 ditambah akar 7, X2 nya 1 dikurangi akar 7. Nah soalnya ini penyelesaiannya berupa bilangan irasional karena ada bentuk akarnya. Oke, mari kita lanjutkan mengenai karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dari rumus ABC yang baru kita pelajari, nah dari rumus ABC X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Coba kita perhatikan, yaitu bentuk yang di bawah akar. Bentuk yang di bawah akar ini ada B kuadrat dikurangi 4AC. Nah ini ya, jadi ini adalah bentuk di bawah akar. Inilah penentu yang nanti menentukan jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Ini namanya nilai diskriminan. Jadi nilai diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Inilah nilai yang menentukan karakteristik akar persamaan kuadrat. Jadi karena ini untuk akar, maka syarat akar dulu waktu kita belajar di materi bab 1, maka bilangan bentuk akar itu ada nilainya apabila D-nya itu bilangannya adalah bilangan yang lebih dari 0 atau bilangan positif, lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan akar 9 itu ada nilainya 3, akar 4 ada nilainya 4, akar negatif 4, nah kita tidak bisa menghitungnya ya, tidak ada nilainya atau khayal. Baik, kita bahas mengenai yang pertama, yaitu apabila D-nya itu lebih dari 0. Berarti kalau D-nya itu lebih dari 0, maka penyelesaian persamaan kuadrat itu punya penyelesaian yang real. Jadi yang real dan berbeda. Contohnya misalkan adalah X kuadrat ditambah 2X min 48 sama dengan 0. Berarti ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 48. Kita masukkan dalam B kuadrat 4AC. Ini ya, ketemu nilainya adalah 4 ditambah 192. Sama dengan 196, dan nilainya lebih dari 0. Dan ini kebetulan 196 adalah bilangan kuadrat sempurna. Kalau bilangan kuadrat sempurna, berarti ini akar D ini ada bilangannya, ada nilainya, sehingga penyelesaiannya adalah bilangan rasional berbeda. Jadi bilangan rasional itu masuk dalam bilangan real, merupakan bagian dari bilangan real. Nah, ini kita faktorkan, dikalikan min 48, jumlahnya 2 adalah 8 sama min 6, berarti X1 nya min 8, X2 nya adalah 6. Kemudian yang kedua, kalau D nya itu sama dengan 0. Kalau D nya itu 0, maka berarti akar 0 itu 0, sehingga nanti hanya ada satu penyelesaian. Sebenarnya ada 2 tapi sama, berarti mempunyai 2 akar penyelesaian yang kembar atau sama. Contohnya X kuadrat ditambah 10X plus 25 sama dengan 0. Berarti A nya itu 1, B nya 2, B nya 10, C nya 25. Kita masukkan dalam diskriminan, ketemu yaitu 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25, 100 kurangi 100, 0. Nah ini kalau kita faktorkan ini bisa ya, 25 dikalikan 25 jumlahnya 10 adalah 5 dan 5. Jadi X1 nya berapa? X1 nya min 5, X2 nya min 5, kembar atau sama. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu D nya kurang dari 0. Kalau D nya itu kurang dari 0 ya, jadi yang bagian ketiga ini ya, maksud saya D nya kurang dari 0 ini berarti nanti akar negatif ini tidak ada nilainya, tidak ada penyelesaiannya, berarti tidak mempunyai akar penyelesaian. Contohnya misalkan X kuadrat ditambah 3X plus 4 sama dengan 0. Berarti A nya 1, B nya 3, C nya 4. Kita masukkan di diskriminan dan ketemunya negatif 7. Jadi 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4, 9 kurangi 16. Negatif 7 ini kurang dari 0. Ini kalau kita faktorkan, kita faktorkan tidak akan ada ketemu dengan rumus ABC, nanti akan ketemu ada nilai negatif, akar negatif. Akar negatif itu tidak ada nilainya, atau khayal atau imajiner. Oke, agar lebih jelas Pak Haji memberikan satu contoh untuk anak-anak semuanya, yaitu penerapan dari diskriminan. Persamaan kuadrat M kuadrat ditambah 2MX plus 3M kurang 8 sama dengan 0 ini akar-akarnya sama. Berapa nilai M? Ini soal pilihan ganda, kita cari nanti M yang murni yang mana jawabannya, kita bahas ya. Dari sini bentuk
MX kuadrat plus 2MX plus 3M min 8, maka bisa dilihat bahwa A-nya adalah M, B-nya 2M, C-nya 3M min 8. Ini karena ini mempunyai akar yang sama, berarti nilai diskriminannya adalah 0. Maka kita masukkan di diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC dari yang diketahui ABC-nya ini, berarti diperoleh 2M dikuadratkan kurangi 4 kali M kali 3M min 8. 2M dikuadratkan berapa? 4M kuadrat dikurangi ini distributif menyebar, berarti 12M kuadrat plus 32M sama dengan 0. Akhirnya ini sejenis, yang M kuadrat ini sejenis bisa kita kurangi min 8M kuadrat ditambah 32M sama dengan 0, menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel M. Kita faktorkan seperti yang teknik pertama dulu, kita keluarkan M-nya, berarti M buka kurung min 8M plus 32 sama dengan 0, sehingga dari bentuk ini bisa kita peroleh M-nya adalah 0, atau yang kedua min 8M itu sama dengan 32 sama dengan 0. Min 8M plus 32 sama dengan 0, berarti diperoleh min 8M sama dengan min 32, M-nya adalah min 32 per min 8 adalah 4. Pada di sini ada 2M. M sama dengan 0 dan M sama dengan 4. Apakah jawabannya yang B? Nah, coba kita lihat. Jadi, kalau sampai di sini anak-anak harus tahu ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ingat, bentuk persamaan kuadrat ini ada syarat utamanya yang harus dipahami ya, yaitu A, koefisien dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kenapa? Karena nanti kalau A-nya 0 ini menjadi bentuk persamaan linier. Sehingga dari dua penyelesaian ini yang memenuhi akar menjadi bentuk persamaan kuadrat yaitu hanya M-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya yaitu yang D. Jadi ini satu soal. Semoga anak-anak bisa dipahami penerapan dari rumus ABC sehingga diperoleh mengenai nilai diskriminan yang menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.